Sebuah warung soto di Tangerang terus berganti pemilik. Namun rasanya selalu sama, terlalu sama. Setelah para karyawannya hilang satu persatu, dan panci legendarisnya tetap berdenting, meski tak ada koki di dapur. Warga mulai sadar, yang diwariskan bukan hanya resep, tapi tempel. Dan warung itu, sekali telah diberi nyawa, tidak pernah mengizinkan siapapun berhenti memberinya makan. Selamat datang di Jagat Demit. Membuka gerbang dunia tak kasat mata. Orang-orang di sekitar Pasar Anyar, Tangerang, sebenarnya sudah lama curiga, bukan karena hal besar. Hanya bisik-bisik kecil yang awalnya dianggap angin lewat. Tapi lama-lama desus-desus itu menjadi seperti asap tipis yang tidak hilang meski ditiup sekuat apapun. Semua bermula sejak warung soto Boyolali milik sepasang suami istri Pak Darmo dan Bu Sarti dibuka di deretan ruko tua dekat tikungan jalan. Warung itu sebelumnya tak ada apa-apanya, hanya bangunan kusam yang sepi dan berdebu. Tapi entah bagaimana, sejak pasangan itu datang dari Boyolali, bangunan usang itu mendadak hidup kembali. Aku sering duduk di bangku depan toko fotokopi tiap sore, sekadar menghirup udara sambil mengamati jalan. Dan dari situlah aku melihat perubahan kecil yang makin lama makin terasa. Pada hari pertama, warung itu hanya dibuka dengan spanduk sederhana, bertuliskan Soto Boyolali Pak Darmo, asli kampung. Tak ada yang spesial. Tapi esok harinya, antrian sudah mulai tampak. 2 hari kemudian, jumlah pengunjungnya 2 kali lipat. Seminggu sejak buka, warung itu tak pernah sepi. Orang-orang berdesakan, bahkan ada yang rela makan sambil berdiri. "Cepet banget lakunya ya," bisik ibu penjual sayur di sebelahku. Aku hanya mengangguk. "Paling makanannya enak, Bu." Tapi diam-diam, dalam hati, aku juga merasa ada yang tak biasa. Warung lain di sekitar sana tidak pernah seramai itu. Bahkan yang sudah puluhan tahun berdiri pun kalah telak. Menurut warga, sebelum pindah ke Tangerang, Pak Darmo membuka warung serupa di Boyolali. Tapi kabarnya tak pernah sukses. Ada yang bilang sering rugi, ada yang bilang sering didatangi utang, dan ada pula yang cerita bahwa mereka pernah nyaris bangkrut total. Namun yang membuat orang semakin penasaran bukan soal ramainya warung itu, melainkan tentang orang ketiga yang ikut bersama mereka, seorang pemuda bernama Joko. Joko selalu tampak murung. Wajahnya pucat seperti tidak pernah tidur cukup. Setiap kali lewat, ia hanya menunduk. Ia bekerja sebagai karyawan, katanya sudah ikut Pak Darmo sejak di Boyolali. Menurut tetangga yang tinggal tepat di belakang warung, suara cekcok sering terdengar pada malam hari. "Aku kerungu wingi bengi," kata Pak Heri, tetangga belakang warung. Suatu pagi, Bu Sarti nangis. Pak Darmo ngomel-ngomel. "Kayon niben nibot. Soal tumba. Pak, aku rak jelas persis. Tapi aku kerungu kata tumbal. Sing durung lunas." Saat ia mengatakan itu, sebagian besar orang tertawa saja. Mana mungkin warung soto pakai tumbal? Tidak masuk akal. Tapi rasa penasaran tetap muncul. Apalagi, beberapa hari setelah cekcok itu terdengar, Joko tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Saat ada yang bertanya pada Pak Darmo, ia hanya menjawab singkat, "Pulang kampung." Tapi jawaban itu justru memicu lebih banyak bisik-bisik. "Loh, pulang kampung kok barang-barangnya masih ketinggalan? Kenapa dia hilang pas warung lagi rame-rame banget? Kenapa wajah Pak Darmo kayak lega gitu setelah Joko pergi?" Saat itu, aku masih mencoba berpikir positif. Tapi desas-desus semakin banyak, terutama tentang kuah soto mereka. Katanya kuahnya terlalu enak, terlalu harum, terlalu aneh. Ada pelanggan yang bilang setelah makan di sana, mereka merasa kepalanya ringan, badannya hangat, seperti ada yang menyusup halus ke dalam tubuh. Lalu muncul cerita lain. Seorang karyawan minimarket yang pulang larut, bilang ia pernah melihat Pak Darmo keluar dari belakang warung sekitar jam 2 pagi, membawa mangkuk besar berisi sesuatu yang berbau sangat menyengat. Ada pula yang mengaku melihat sosok bayangan di dapur saat warung sudah tutup. Aku sendiri sering mendengar suara-suara aneh dari arah dapur ketika melintas pulang kerja. Seperti gemericik air, tapi bukan air. Seperti orang merintih pelan, tapi lamat-lamat, seolah tertahan. Aku tidak pernah melihat langsung apa yang ada di dalam. Tapi setiap lewat, bulu kuduku berdiri seperti disentuh angin dingin yang bukan berasal dari udara luar malam itu. Ketika aku lewat, aku mendengar suara samar yang membuat langkahku berhenti. Suara itu terdengar dari dalam warung yang sudah tutup. "Sakno aku, hak oho." "Pak," suaranya lirih, serak, seolah seseorang sedang menahan rasa sakit yang tidak bisa digambarkan. Dalam sepersekian detik, aku memaksa diriku percaya
bahwa itu hanya suara tikus atau pipa. Tapi detak jantungku melonjak ketika suara itu berubah menjadi seperti tangan menggesek-gesek panci. Clang, clang, clang. Aku tak tahan. Aku berjalan cepat menjauh tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya, Bu Sarti membuka warung seperti biasa. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, tapi ia memaksakan senyum. Mas, sarapan, soto, lagi hangat. Aku hanya tersenyum kaku dan menggeleng. Nanti saja, Bu. Ketika aku melihat ke dalam dapur dari sela pintu, aku melihat sebuah panci besar tertutup kain putih. Panci itu sangat besar, jauh lebih besar dari ukuran panci soto biasa. Dan saat udara pagi menyentuhku, aku kembali merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Seolah sesuatu di dalam panci itu sedang memperhatikanku. Hari-hari berikutnya, deses-deses Ken Liar. Orang-orang mulai menyebut warung itu warung tuyul, warung tumbal. Sampai ada yang bilang, Pak Darmo pernah terlihat membawa sesajen di malam-malam tertentu. Tapi tetap saja, warung itu tidak pernah sepi. Semakin banyak rumor, semakin ramai pengunjungnya. Seolah bisikan kegelapan justru menjadi iklan yang mengundang orang datang. Dan di antara seluruh pembicaraan itu, ada satu kalimat yang paling membuatku bergidik. Katanya, Joko belum pulang. Katanya yang hilang bukan orangnya, tapi bagian dari dirinya. Sejak mendengar itu, setiap kali aku lewat depan warung, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Dan setiap kali aku menoleh, aku selalu melihat panci besar itu. Diam, tidak bergerak, tapi seperti sedang menunggu seseorang, atau mungkin sedang mencari tumbal berikutnya. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan kapan tepatnya Joko menghilang. Sebab hari-hari di sekitar warung itu berjalan terlalu cepat, terlalu sibuk, dan terlalu penuh pengunjung. Awalnya orang-orang hanya menganggap Joko sedang libur, atau mungkin sedang pulang sebentar ke kampung. Namun setelah 2 hari berlalu, tanpa batang hidungnya, bisik-bisik tentang dirinya mulai terdengar lewat celah-celah pintu warung, dan di antara asap gorengan pinggir jalan, aku sendiri mulai menyadarinya pada pagi ketiga. Biasanya, setiap kali aku lewat menuju toko fotokopi tempatku bekerja, Joko selalu tampak sedang menata meja atau mengangkat baskom ayam. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi gerakannya cekatan, seperti orang yang sudah lama terlatih. Namun pagi itu, tempatnya kosong. Hanya ada Bu Sarti yang mondar-mondir sambil membawa panci kecil. Wajahnya tegang, matanya sembab, seolah habis menangis semalaman. Aku sempat bertanya basa-basi, Bu, Joko kok ora katon? Bu Sarti berhenti sejenak, mengangkat wajahnya, lalu tersenyum kaku. Pulang kampung? Mas, ada urusan keluarga, tapi ada sesuatu pada cara ia menjawabnya yang membuatku tidak yakin. Senyumnya terasa dipaksakan. Nadanya seperti menutup sebuah lubang gelap agar tak ada yang melihat ke dalam. Ia lalu buru-buru kembali ke dapur tanpa menunggu reaksiku. Beberapa pelanggan lain rupanya memiliki pertanyaan yang sama. Ada bapak-bapak yang bertanya saat sedang makan. Bu, sing biasa ngelayan itu mana? Joko, Kio, apik bocah. Kok ora muncul-muncul? Dan lagi-lagi, Bu Sarti memberi jawaban yang sama, pulang kampung. Namun yang membuat bisikan itu berubah menjadi kecurigaan adalah pernyataan dari Pak Heri, tetangga yang rumahnya tepat di belakang warung. Ia bercerita sambil merokok di pos ronda. Wajahnya masih menyimpan kebingungan yang bercampur ngeri. Aku ki ora yakin, Joko kui pulang kampung, katanya perlahan. Soale wingi bengi, aku krungu suara rame. Ana barang digeser-geser, koyok panci gede, terus ana wong nangis lirih. Cekikikan setengah mati. Suarane, yo podo Yoko. Aku merinding mendengarnya. Serius, Pak? Jangan bercanda. Kau takun dukaro bujomu, Mas. Wong aku sampai ora aiso turu. Cerita itu menyebar lebih cepat dari angin. Ada yang bilang Joko kabur, ada yang bilang ia sakit keras, ada pula yang percaya ia mati. Namun rumor yang paling sering dibicarakan adalah yang paling mengerikan, bahwa Joko menjadi tumbal pertama pesugihan Pak Darmo. Rumor itu muncul dari satu kejadian kecil yang oleh sebagian besar orang mungkin dianggap biasa. Seorang pedagang nasi uduk bernama Mbak Yuli bercerita bahwa sehari sebelum Joko hilang, ia mendengar Pak Darmo marimera keras di dapur. Sampai aku nang toko kaget, Mas, katanya. Pak Darmo ngomong loro, kenceng banget, ra, ono pilihan liane. Toh, wis tak jaluk sing nunggoni. Joko sing kudu metu. Iki wis wehe. Apa maksudnya metu itu? Tanyaku. Mbak Yuli menggeleng pelan. Yo, iki sing. Aku bingung. Metu kui. Maksud apa? Mati pergi. Atau melebu
Nangendi, aku tidak bisa menjawab. Setiap kali mendengar cerita itu diulang oleh orang yang berbeda, rasa dingin yang merambat dari tengkukku selalu sama. Bukannya mereda, kecurigaan justru semakin kuat ketika seorang pembeli yang sering makan di sana mengatakan hal lain yang tak kalah janggal. Aku heran, katanya sambil menunggu pesannya. Biasanya, nenek warung kehilangan pegawai, pelayanan jadi lambat. Tapi, iki kok malah tambah cepet. Padahal sing kerja iki cuma Pak Darmo karo Bu Sarti tok saiki. Lalu ada cerita lain lagi. Konon, pada malam kedua setelah Joko hilang, seorang anak kos melihat Pak Darmo membuang sesuatu ke tong sampah di belakang ruko. Sesuatu yang dibungkus karung. Sesuatu yang bentuknya tidak rata, seperti ada lutut atau siku menonjol di dalamnya. Tentu saja saat itu ia tidak berani memastikan siapa yang berani. Tapi keesokan paginya, karung itu sudah hilang entah kemana. Aku mencoba menenangkan pikiran, tapi rasa tidak nyaman itu tumbuh setiap hari. Terlebih ketika beberapa pelanggan mulai mengeluhkan hal yang sama. Kuah soto di warung itu semakin enak, semakin gurih, semakin kuat. Rasanya seperti ada sesuatu yang berubah. Aku makan soto apa disuguh jampi-jampi iki. Kalimat bercanda itu dilemparkan oleh seorang pelanggan. Tapi tidak ada yang benar-benar tertawa. Semua hanya saling pandang seperti menyimpan beban yang sama. Puncak dari semua desas-desus itu terjadi pada siang hari ketika seorang laki-laki parubaya datang ke warung sambil marah-marah. Ia mengaku sebagai paman Joko. Anak Joko ora. Aku krungu kerja kena. Pak Darmo tampak kaget. Low, Pak, Joko wis pulang kampung. Minggu ini, pulang kampung pie, wong aku iki keluargane. Ora ono sing mulangno Joko balik. Warung mendadak sunyi. Beberapa orang yang sedang makan langsung menatap satu sama lain. Bu Sarti mendadak pucat. Tangannya gemetar saat mengaduk kuah soto. Pak Darmo mencoba tersenyum, tapi jelas sekali ia gugup. Pak, mungkin Joko langsung ke rumah ibune. Kan, sampean paman bisa jadi ibune ngerti. Tapi nada suaranya goyah. Seperti orang yang sedang berbohong dan sadar ia sedang terpojok. Paman Joko pergi dengan marah, tapi meninggalkan tatapan curiga yang menusuk tepat ke jantung warung itu. Dan sejak saat itu, warung tidak pernah sama lagi. Setiap kali aku melintas, aku masih melihat panci besar itu. Masih tertutup kain. Masih mengeluarkan aroma kuah yang terlalu wangi untuk jadi kuah biasa. Tapi sekarang aku merasakan sesuatu yang lain. Seperti ada mata yang mengintip dari dalam panci itu. Mengikuti setiap pergerakanku. Dan meski tidak ada bukti apapun, kata-kata yang mulai menyebar di kampung itu hanya satu. Joko ora bali maneh, bukan karena ia pergi, tapi karena ia tidak pernah benar-benar meninggalkan warung itu. Sejak Joko menghilang, ada satu hal yang justru membuat semua orang semakin bingung. Warung itu tidak menjadi sepi, malah semakin ramai. Ramai dengan cara yang membuatku sering bertanya. Apakah benar orang-orang datang untuk makan, atau tanpa sadar sedang memenuhi panggilan dari sesuatu yang tidak terlihat? Warung soto Boyolali Pak Darmo itu sekarang seperti magnet yang menarik siapa saja yang lewat. Dari pagi buta sampai hampir tengah malam. Selalu penuh. Aku sering melihat mobil-mobil berhenti mendadak di depan warung hanya karena mencium aroma kuahnya yang menguar sampai ke jalan raya. Padahal sebelumnya, aroma itu tidak pernah terasa sekuat itu. Rasanya seperti setiap hari ada tangan tak kasat mata yang mengaduk panci itu. Menambah sesuatu, meremajakan rasanya, dan membuat siapapun yang lewat ingin menoleh. Suatu pagi, aku memutuskan untuk mengamati lebih lama. Dari depan toko fotokopi, aku melihat belasan orang antre sebelum warung dibuka. Dan variasi pengunjungnya aneh sekali. Ada tukang ojek, pegawai kantoran, ibu-ibu, sopir angkot, sampai anak sekolah. Orang-orang ini asalnya dari berbagai arah. Beberapa bahkan tidak pernah makan di sini sebelumnya. Yang paling ganjil adalah pola mereka kembali. Banyak yang makan lebih dari sekali dalam sehari. Entah kenapa, enak banget rasanya, kata seorang pemuda. Pagi makan, siang pengen lagi. Seolah-olah kuah itu menanam sesuatu dalam tubuh mereka, yang membuat mereka ingin datang lagi. Dan semakin banyak orang yang bilang begitu, semakin aku yakin ada sesuatu yang salah. Karena dulu, saat warung masih baru, hanya beberapa orang saja yang datang. Rasa sotonya enak, tapi tidak setenar sekarang. Seolah-olah rasa itu sempurna hanya setelah Joko. Tidak ada. Di tengah keramaian itu, ada perubahan lain yang hanya diperhatikan orang-orang yang teliti. Harga soto di warung itu tiba-tiba berubah-ubah. Kadang lebih murah. Kadang lebih mahal dari biasanya dan yang aneh. Tidak ada yang komplain meskipun mereka sadar. Aku pernah melihat seorang ibu-ibu menghitung ulang kembalian yang diberikan Pak Darmo. Loh,
Kok mahal, Pak? Namun setelah mencicip 1 sendok, ia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ah, sudahlah, worth it kok." Perubahan sikap yang mendadak itu membuatku merinding. Bagaimana bisa seseorang yang tadi mengomel soal uang, mendadak lupa dan memuji-muji? Ketika aku tanya ke ibu itu setelah ia keluar dari warung, ia hanya menggeleng bingung. "Aku tadi marah ya? Rasanya enggak. Tapi sotonya enak banget, Mas." Lalu fenomena lain muncul. Banyak orang yang mengaku merasakan rasa yang sama persis, meskipun mereka memesan menu berbeda. Ada yang memesan soto ayam, soto daging, bahkan soto campur. Tapi rasa kuahnya selalu mirip. Tingkat kekuatan aromanya, gurihnya, sedapnya, semuanya identik. Seolah panci itu membuat semua jenis daging dan bumbu menyatu tanpa perbedaan. Orang-orang menyebutnya keajaiban racikan. Tapi bagiku, itu bukan keajaiban. It's abnormal. Tidak ada 2 panci berbeda yang bisa menghasilkan rasa yang 100% sama. Apalagi jika dikerjakan oleh tangan manusia. Tapi di warung itu, semuanya terasa seperti duplikasi. Seperti rasa yang ditanamkan dari satu sumber yang sama. Sumber yang mungkin bukan berasal dari dapur biasa. Pada suatu sore yang panas, aku memutuskan makan di sana kembali. Setelah lama menghindari. Bukan karena ingin, tapi karena sudah terlalu lama mendengar rumor, dan aku ingin membuktikan sendiri. Ketika aku masuk, Pak Darmo langsung menyapaku dengan ramah, yang terlalu sempurna. "Mari Mas, soto baru matang, seger tenan." Tak ada yang aneh dari ucapannya. Tapi matanya, pandangannya seperti sedang menilai aku sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar pelanggan. Seolah ia melihatku sebagai calon. Sebut, aku duduk, memesan 1 porsi soto ayam. Tak lama kemudian, Bu Sarti datang membawa mangkuk besar. Kuahnya kuning pekat, aromanya menyeruak seperti asap yang menyusup ke hidung tanpa bisa dihindari. Aku mencoba mencicip, dan saat itu, aku mengerti apa yang dirasakan orang-orang. Rasa kuah itu seperti menarik lidahku untuk terus mencicip lagi dan lagi. Ada sensasi hangat yang menyebar pelan dari tenggorokan ke dada. Bukan kehangatan biasa, melainkan kehangatan yang membuat tubuh terasa ringan, sedikit pusing, tapi nyaman. Terlalu nyaman, itu membuatku waspada. Rasa seenak itu tidak wajar. Terlalu telok, seolah-olah bukan kuah ayam lagi, tetapi sesuatu yang meresap. Sesuatu yang membawa jejak dari, mungkin, manusia. Aku menoleh ke arah panci besar di dapur. Panci itu masih tertutup kain putih, sama seperti sebelumnya. Tapi kini ada suara samar yang terdengar sesekali. Seperti gelembung yang pecah, atau bisikan yang datang dari sesuatu yang tenggelam di dalam kuah itu. "Makan lagi, Mas," kata Bu Sarti. "Habiskan, biar sehat." Nada suaranya terlihat biasa, tapi wajahnya tegang. Tangannya gemetar sedikit. Dan saat aku melihat lebih dekat, di sekitar kukunya ada noda kecoklatan, seperti bekas sesuatu yang bukan sekadar bumbu. Aku berhenti makan saat itu juga. "Sudah cukup, Bu." Bu Sarti terlihat tidak senang. "Loh, kok setengah? Biasanya orang habis semua." "Lagi nggak enak badan," jawabku cepat. Ketika aku berdiri dan membayar, aku sadar harga yang harus kubayar berbeda dari sebelumnya. Lebih mahal, padahal papan harga di depan tidak berubah. Tapi entah kenapa, aku tidak ingin bertanya. Ada sesuatu dalam tatapan Pak Darmo yang membuatku tidak ingin memancing masalah. Saat aku keluar, aku melihat seorang bapak parubaya masuk dan langsung memesan 2 porsi. Wajahnya semangat sekali, seperti kecanduan. Dan ketika ia duduk, aku melihat matanya agak sayu, seperti orang yang sedang kehilangan kesadaran perlahan beberapa hari setelahnya. Rumor lain mulai bermunculan. Beberapa pelanggan mengaku bermimpi didatangi sosok yang meminta mereka kembali lagi besok. Ada yang mengaku melihat bayangan manusia di pantulan mangkuk kuah mereka. Ada pula yang mengatakan setiap selesai makan, mereka merasa seperti ada tangan dingin menyentuh pundak mereka, mengajak mereka datang kembali. Saat itulah aku sadar, mungkin warung itu bukan sekadar tempat makan. Mungkin warung itu sudah menjadi tempat lain, tempat di mana rasa menggantikan logika, dan aroma kuah mengganti suara hati. Tempat di mana manusia datang bukan untuk makan, tetapi untuk disedot sedikit demi sedikit, sampai mereka menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada panci itu. Dan panci itu, sepertinya semakin hari semakin lapar. Setelah Joko menghilang, dan warung itu justru makin ramai, ada satu perubahan mencolok, yang membuat orang-orang kembali membicarakan warung soto Boyolali Pak Darmo. Perubahan itu datang dalam wujud seorang perempuan muda bernama Sari. Sosok yang tiba-tiba muncul begitu saja, tanpa pengumuman, tanpa kenalan. Seakan-akan warung itu memang sudah menunggunya sejak dulu.
Aku pertama kali melihat Sari pagi hari, ketika warung baru saja buka. Usianya mungkin sekitar 22 atau 23 tahun. Tubuhnya kecil, wajahnya manis tapi tampak lelah, seperti orang yang sudah terlalu lama berjalan jauh. Matanya sembab, gerak-geriknya kikuk, dan dari cara ia memegang sendok sayur, aku tahu ia belum pernah bekerja di warung sebelumnya. Ketika aku bertanya pada Bu Sarti, ia menjawab cepat, terlalu cepat. Karyawan baru? Mas, dari kampung juga. Kasihan, cari kerja. Aku mengangguk. Tapi dalam hati, muncul tanda tanya besar. Selama ini, tidak pernah ada warga sekitar yang melihat Sari datang. Tidak ada suara motor, tidak ada koper, tidak ada keramaian. Tiba-tiba pagi itu ia sudah memakai celemek dan berdiri di dapur. Beberapa warga juga membicarakannya. Kok bisa tiba-tiba muncul? Kayaknya semalam belum ada deh. Tanya Pak Darmo. Nanti dia jawabnya kayak biasa. Karyawan baru. Sudah, ada sesuatu yang aneh dari tatapan Sari. Setiap kali ada pelanggan masuk, ia akan menatap mereka seperti sedang menghitung sesuatu. Bukan menghitung uang, bukan menghitung pesanan, tapi menghitung nilai. Nilai seseorang. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi setiap tatapannya membuatku ingin menghindar. Namun yang membuatku semakin tak nyaman adalah cara Pak Darmo memperlakukannya. Ia terlalu perhatian, terlalu dekat. Setiap beberapa menit, ia akan memanggil Sari ke dapur belakang. Entah apa yang mereka bicarakan. Tapi setiap kali Sari keluar dari sana, matanya terlihat berkaca-kaca. Kadang aku melihat ia mengusap pipinya diam-diam, seperti habis ditegur keras. Tapi anehnya, ia tidak pernah membantah, tidak pernah melawan, tidak pernah terlihat marah. Seolah-olah ia terikat sesuatu yang tidak terlihat. Pada suatu sore, aku memberanikan diri bertanya langsung pada Sari. Mbak, asli Boyolali juga ya? Ia menoleh dengan lambat. Suaranya pelan. Iya mas, dulu kerja di pabrik. Terus diajak Pak Darmo ke sini. Diajak, maksudnya. Namun sebelum ia menjawab, Pak Darmo muncul dari dapur dan menepuk bahu Sari dengan senyum yang tidak pernah membuatku nyaman. Sudah Sar, kerja lagi. Jangan cerita macem-macem. Nada suaranya lembut, tapi ada ancaman kecil terselip di dalamnya. Seperti garis tipis pisau yang sengaja ditutup pakai kain. Sari langsung menunduk dan kembali bekerja tanpa berani menatapku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata diajak itu terngiang terus. Bagaimana caranya Sari bertemu Pak Darmo? Apakah mereka kenal sebelumnya? Atau apakah Sari dibawa untuk sesuatu yang mirip dengan nasib Joko? Pikiran-pikiran itu terus mengejar sampai aku memutuskan kembali mengamati warung itu. Pada malam berikutnya, sekitar jam 11 malam, ketika warung hampir tutup, aku melihat sesuatu dari kejauhan. Dari celah samping ruko, aku melihat Sari berdiri di belakang, memegang panci kecil. Ia menatap panci besar panci yang selalu ditutup kain putih itu dengan wajah ketakutan. Tangannya gemetar, seolah ia sedang mencoba memberanikan diri untuk membuka kain itu. Tapi sebelum ia sempat menyentuhnya, Pak Darmo muncul dari belakang, meraih lengannya dengan kasar. Awas, Sari! Ojo sembarangan! Sing, nang yeru kue. Bukan urusanmu. Sari mengangguk cepat, tapi aku melihat jelas, air mata jatuh dari dagunya. Pak Darmo lalu membawanya masuk lewat pintu belakang. Suara mereka tidak terlalu keras, tapi aku mendengar sedikit. Kau kimanat we? Wes tak bilang. Iki pisan we. Terus, rampung. Suara Sari terdengar lirih. Tapi Pak, aku wedi. Kue, wis, janji. Ajam bedani. Setelah itu, semua sunyi. Yang terdengar hanya suara panci bergeser pelan. Seperti sesuatu di dalamnya sedang bergerak, menunggu, atau mungkin lapar. Keesokan harinya, Sari tampak semakin pucat. Ia sering melamun, sering kehilangan fokus saat mengambilkan pesananku. Tangannya bergetar hebat, sampai kuah soto nyaris tumpah. Gak apa-apa, Mbak, Tonya. Ia menggigit bibirnya dan menunduk. Aku kepingin muli mas. Kok nggak pulang aja? Ia menggeleng cepat. Ora Izzo, kenapa? Itu, ia menelan ludah. Suaranya turun menjadi bisikan. Aku kok ngerasake, nenek aku muli. Aku mati. Apa maksudmu, Sari? Ia tidak sempat menjawab. Bu Sarti muncul dari belakang dan langsung menarik Sari ke dapur tanpa sepatah kata pun. Sorot matanya saat itu bukan sorot mata orang yang kasihan, melainkan mata seseorang yang menyembunyikan sesuatu yang sangat gelap, sangat berat. Hari-hari berikutnya, pelanggan mulai sadar ada yang berubah pada Sari. Tubuhnya semakin kurus, pipinya cekung,
Tapi yang paling menakutkan adalah tatapannya. Kosong, seperti seseorang yang sudah tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Beberapa orang bilang mereka melihat Sari duduk sendirian di belakang warung tengah malam. Ada yang bilang ia berbicara sendiri, kadang menangis, kadang tertawa pelan. Ada pula yang bilang mereka mendengar suara Sari memanggil nama Joko dari arah dapur. Dan satu rumor baru mulai menyebar, bahwa Sari bukan sekadar karyawan baru. Ia adalah pengganti Joko, pengganti atau tumbal berikutnya. Karena setiap pesugihan, begitu kata orang-orang tua, selalu menginginkan satu hal, kelanjutan, dan Sari, pendatang malang itu, sepertinya sudah terlanjur masuk ke dalam lingkaran yang tidak bisa ia tinggalkan. Sebuah lingkaran yang dimulai dari panci besar di dapur itu. Lingkaran yang semakin hari semakin menghitam. Dan lingkaran itulah yang mungkin sedang menunggu giliran Sari. Antak Hill. Malam itu udara Tangerang terasa lebih lembab dari biasanya. Dan Sari berdiri di depan pintu dapur warung dengan napas yang tidak teratur. Ia baru saja menyelesaikan shift pertamanya bersama Bu Marni dan Pak Wiryo. Tapi rasanya tubuhnya jauh lebih lelah dari saat bekerja di pabrik dulu. Mungkin karena suasana warung itu yang entah kenapa terasa menekan. Atau mungkin karena tatapan Bu Marni tadi sore saat ia bertanya soal kamar istirahat. Tatapan yang terlalu lama, terlalu datar, seakan menilai apakah ia cocok atau tidak. Sari menutup rolling door depan sesuai instruksi, mematikan beberapa lampu, dan bergegas menuju ruang belakang tempat ia akan tidur. Di sini, weh, Sar, kata Pak Wiryo sambil menunjuk sebuah bilik kecil dekat dapur. Karyawan, Sing Pian Uga, turun kene. Sari mengangguk saja, tidak ingin bertanya siapa karyawan sebelumnya. Meski desas-desus dari warga sudah cukup membuat ia membayangkan wajah seseorang yang tak pernah pulang. Ia hanya berpikir mungkin orang itu kabur karena gaji kurang atau pekerjaan terlalu berat. Ia belum menaruh curiga apa-apa. Belum. Ketika semua orang pamit pulang, warung itu tiba-tiba terasa lebih besar dari yang ia lihat siang tadi. Ruang makan yang biasanya penuh suara sendok garpu kini kosong. Bangkunya seolah sedang merenung. Dapur belakang yang sepanjang hari dipenuhi aroma soto, kini hanya meninggalkan bau rebusan yang entah kenapa, seperti berubah menjadi sesuatu yang lebih menusuk. Sari masuk ke bilik kecil itu, menaruh tasnya, dan mencoba tidur. Namun baru beberapa menit berbaring, ia mendengar sesuatu dari arah dapur. Suara seperti panci yang digeser pelan. Gesekan logam dengan meja kayu. Tidak keras, namun jelas. Sari membuka mata dan mengangkat tubuhnya perlahan. Mungkin kucing, gumamnya. Tapi setelah ingat bahwa pintu belakang sudah digembok dan tidak ada celah besar untuk hewan masuk, keraguan pun merayap. Suara itu terdengar lagi. Kali ini seperti seseorang sedang menggodok-godok sesuatu di dalam panci besar. Suara klenung, klenung, disusul gerakan sendok besar yang memutar, perlahan, lama, teratur, seperti ritual. Sari berdiri, menahan napas, dan mengintip melalui celah tirai kain yang memisahkan biliknya dari dapur. Lampu dapur mati. Hanya cahaya dari luar yang menyelinap lewat ventilasi membuat ruangan itu terlihat remang-remang. Panci besar di atas kompor yang seharusnya sudah kosong sekarang bergoyang sangat pelan, seperti sedang diaduk oleh tangan tak terlihat. Sari menelan ludah. Halo. Suaranya keluar nyaris sebagai bisikan. Tidak ada jawaban, tetapi suara adukan itu berhenti mendadak. Hening. Lebih hening dari sebelumnya. Hening yang membuat kepala Sari berdengung oleh aliran darahnya sendiri. Ia menunggu, berharap tidak ada suara lanjutan. Tapi justru ketika ia bernapas lebih lega, terdengar suara lain lebih halus. Lebih menyerupai sesuatu yang bergesekan dengan lantai. Seperti kaki seseorang yang menyeret perlahan, tanpa alas, tanpa arah. Namun mendekat, langkah itu berhenti tepat di belakang tirai. Hanya beberapa sentimeter dari wajah Sari. Tirai itu bergerak sedikit, seperti ada angin. Padahal tidak ada jendela terbuka. Sari mundur. Kedua tangannya gemetar. Sil, tanyanya dengan suara pecah. Tidak ada jawaban. Tapi ada suara napas. Pelan, berat, dekat. Sari memejamkan mata beberapa detik sebelum memberanikan diri membuka tirai itu. Saat ia buka, dapur itu kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada apapun. Hanya panci yang sekarang berhenti bergerak. Ia mencoba mengatur napas, meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya bayangan karena kelelahan. Ia duduk di kursi dekat kompor, memeriksa panci itu. Tutupnya masih hangat. Padahal api sudah dimatikan sejak sore. Ia menyentuh permukaannya. Hangat, seperti tubuh manusia. Hangat yang tidak wajar. Sari hampir menutup panci itu kembali, ketika telinganya menangkap suara sangat lirih dari dalamnya.
Suara yang terdengar seperti seseorang berbisik dari dasar panci yang gelap. Aja bali, aja, bali. Sari menjatuhkan tutup panci dan menjerit. Suara itu bukan suara asing. Itu suara laki-laki. John Ayai. Ia pernah mendengar warga menyebut nama itu dalam desis-desis. Joko, karyawan sebelum dirinya. Joko yang tidak pernah pulang. Lampu dapur berkedip-kedip saat Sari mundur dan kembali ke biliknya. Jantungnya berdegup kencang. Dan kini ia tahu kenapa kamar kecil itu terasa begitu dingin. Ia merapatkan tubuh ke dinding. Mencoba menutup telinganya, tapi suara itu terus menggema dari arah dapur. Kadang pelan, kadang memohon, kadang seperti menangis dan semuanya menyebut namanya. Sari, ojo turu, ojo nganti turu, sing turu, bakal melu, aku. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Malam pertama itu menjadi malam di mana Sari tahu warung soto Boyolali ini menyimpan sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar rahasia resep. Sesuatu yang menunggu, lapar, dan terus mengintai dari balik panci besar itu. Dan ia mulai paham kenapa warga berbisik, kenapa ada karyawan yang tak pernah kembali, dan kenapa Bu Marni tersenyum terlalu lama saat menerima dirinya bekerja. Seolah ia sudah dipilih, seolah ia sudah masuk antrian, dan malam itu baru permulaan. Namanya Saman orang-orang, memanggilnya Man Parkir. Lelaki berusia 50-an yang setiap hari menjaga area depan warung soto Boyolali itu. Ia sudah ada di sana, bahkan sebelum warung itu ramai seperti sekarang. Rambutnya mulai memutih, kulitnya legam karena matahari, dan gerakannya lambat tapi sigap. Warga sekitar bilang, kalau mau tahu gosip paling jujur, tanya saja ke Saman. Ia tidak banyak bicara, tapi kalau sudah membuka mulut, payosannya koto-kotanya seperti batu. Berat, mantap, dan susah dibantah. Malam itu, setelah insiden suara-suara aneh yang Sari alami, ia duduk sendirian di kursi plastik depan warung. Lampu-lampu jalan masih menyala, tapi suasananya sepi. Saat itulah Saman datang menghampiri. "Mbak Sari, durung turu?" tanyanya. Sari menggeleng pelan. Ia hanya menggumam. "Ndak bisa tidur, Man." Saman duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa selama beberapa saat. Hanya suara motor lewat sesekali yang memecah hening. Lalu tiba-tiba ia menatap pintu warung yang sudah digembok dan berkata pelan, "Kowe wes krungu suarane?" "Yo," Sari merinding. Ia tidak menjawab, tapi cukup dengan tidak membantah. Saman sudah tahu. Ia menunduk, menggosok-gosok lututnya dengan gerakan yang gugup. "Aku wis ngerti. Kowe ki mesti krungu soko dapur ndelik kae," katanya lirih. Lalu ia menghela napas panjang. "Ya wis wayahe, aku krito." Sari menatapnya dengan mata penuh pertanyaan. Saman mengusap wajahnya, lalu memulai kisah yang selama ini ia simpan rapat, kisah tentang seseorang bernama Pak Darmo. "Embien, sadurung warung iki rame, sing ngurus pisanan Ki Jenenje Darmo," kata Saman. "Kowe mungkin durung tahu rungokno. Soale warga sengaja ora nyebar jenih. Nanging aku weruh kabeh. Aku weruh wektu kabeh isi diwiwiti karo dheweke." Sari menelan ludah. Ia belum pernah mendengar nama itu. Yang ia tahu cuma Joko, karyawan yang hilang. Tapi ternyata ada yang lebih dulu. Saman bersandar, mencoba mengatur suara yang mulai bergetar. "Pak Darmo kuwi sing pertama kali ndelok kesempatan pesugihan iki. Dheweke sing ngerti jerowani, sing ngerti syarate. Nalika warung iki isi sepi, dheweke kerep tak lihat metu bengi-bengi, ngawa buntelan kain cilik menyang kalimpuri. Awale, aku kira mung buang sampah utawa apa. Tapi saben bali, rene ora pernah pada. Kadang pucet, kadang bengis, kadang kayak wong lagi entuk rezeki gede sing ora ketok ing dompet." Suara Saman merendah, seperti takut seseorang mendengar. "Nesune aneh, Mbak. Wong-wong sing kerja kene dadi ora awet. Kabeh karyawan sing ora setuju karo kebiasaane Pak Darmo. Ra ono sing bertahan luwih dari seminggu." Sari mulai merasa ada sesuatu menegang di dadanya. "Mereka pergi sendiri?" tanyanya pelan. "Yo, ngono nenek versi Bu Marni," jawab Saman datar. "Tapi aku weruh beda. Aku weruh karo mataku dewe." Ia menatap jalanan kosong di depannya, seperti melihat kembali masa lalu. Wengi-wengi, tengah jam loro, Pak Darmo kerep nyeret sesuatu saka dapur. Benda sing ora tak ngerti bentuk. Kayak kerang, kadang kain, kadang mung buntelan. Tapi saka cara dewe kenarik. "Aku ngerti yen sing digeret kui dudu barang." Sari menutup mulutnya, mencoba menahan rasa mual. "Nek kowe bertanya, kenapa aku ora melok campur?" lanjut Saman. Jawabane gampang. "Nyawaku tak regani. Wong-wong sing tau tak krito malah dadi takut karo aku. Ngono makane,
Aku milih meneng wei. Ana siji sing tetep tak eling nganti saiki. Saman merapatkan duduknya dan berbicara lebih pelan. Dino terakhir aku weruh Pak Darmo. Ia mengusap tengkuknya yang meremang. Wengi kui, aku duduk neng kursi iki. Jam meh setengah telu. Warung wis tutup. Lampu-lampu dipateni. Tiba-tiba aku lihat Pak Darmo metu saka dalam warung. Wajahnya pucet, kayak wong kena cekik. Bajunya basah kabeh. Orang ngerti kui keringet opo banyu. Tangannya gemeter megang kunci. Deweke melayu setengah terseok. Liwat ngarepku. Tapi orang ngomong apa-apa. Saman berhenti sebentar. Suaranya mulai pecah. Tapi sing paling jelas. Yaiku seseorang nginceng dua kesaka. Jero warung. Sari menajamkan mata. Saman menggeleng cepat. Seperti takut menggambarkannya. Ora kaya wong. Mungkin awaknya mirip manusia. Tapi kepalanya. Aku ora aiso jelasno. Kaya daging digulung. Ora ana matane tapi isondelok. Wujude ora ngadek bener. Kaya merayap nanging tinggain nenek digedekna. Bisa nyentuh langit-langit. Lance Augusti. Saman menutup telinganya. Sesaat. Suaranya kayak sendok gede ngegesek panci besi. Serais. Tapi iramanya pas. Karo langkah Pak Darmo sing ketakutan. Sari merinding sampai tulang. Pak Darmo melayu nyabrang dalan. Sembari mbolik-mbolik ndelok warung. Aku ora wani nyegat, wong aku kimung, tukang parkir. Nanging aku weruh jelas, ing pangaripe mata iki, makhluk kui metu, separo saka pintu warung. Tangane panjang kaya tali kulit, lan nyeret panci gede soko jero. Saman menelan ludah, lan Pak Darmo ilang. Wektu kui juga, ora tahu ketemu, ora tahu bali. Keluargane takon nang kene. Bu Marni mung ngomong Pak Darmo wis resign. Resign kepai, wong aku weruh dewa ke Melayu. Diseret rasa takut sing ora manusiawi. Hening panjang menggantung di udara. Setelah cukup lama, Sari akhirnya berbisik. Terus, kenapa Bu Marni lan Pak Wiryo nerusin warung iki? Saman menatapnya. Soale sing dari tumbal, wis ganti. But, Sari merasa tubuhnya membeku. Ganti su. Saman tidak menjawab. Ia hanya menatap Sari lama. Terlalu lemah. Tatapannya seperti orang yang ingin menolong, tapi tahu dirinya juga tidak berdaya. Aku mong iso ngomong saiki, bisiknya. Yen suara sing kowe krungu, bengi wingi. Kui dudu suara sembarangan. Yen sing nang panci, wis nyebut jenengmu. Berarti, gilirane wis cedak. Sari mundur. Satu langkah, jantungnya berkecamuk tak karuan. Dan sebelum ia sempat bertanya lagi, Saman berdiri dan meninggalkannya. Sambil berkata lirih tanpa menoleh. Aku weruh Pak Darmo, lan saiki, aku weruh kowe. Semoga Gusti isi sayang. Sejak obrolannya dengan Saman malam itu, tubuh Sari terasa seperti tidak lagi miliknya sendiri. Ada dingin yang menempel di dada. Dingin yang tidak hilang, meski ia berdiri dekat kompor yang menyala. Itu bukan dingin angin malam. Bukan juga dingin dari lantai warung yang lembab. Itu dingin rasa takut-takut pada sesuatu yang belum ia lihat jelas. Tapi keberadaannya terus mengejarnya. Sepanjang hari, Sari bekerja dalam diam. Bu Marni sempat mengajaknya mengobrol seperti biasa. Namun ada sesuatu di balik senyumnya yang sekarang terasa lebih mengerikan. Sari memperhatikan cara Bu Marni memotong daging, cara Pak Wiryo mengaduk kuah, cara mereka saling bertukar pandang setiap kali Sari lewat. Pandangan mereka lebih lama dari biasanya. Seperti sedang memastikan sesuatu. Seperti sedang menilai apakah waktunya sudah tiba. Ketika matahari mulai turun, warung mulai sepi. Biasanya Sari merasa lega setiap kali warung tutup. Tapi kali ini justru rasa tenang itu tidak muncul. Ia merasa seperti seseorang yang dipaksa memasuki gelap tanpa boleh membawa lampu. Setelah rolling door ditutup, Bu Marni meletakkan kunci di meja dan berkata, Sari, bengi iki koeng resiki panci gede sing nang dapur yo. Sing, kuah, utama. Nada suaranya biasa saja. Tapi kalimat itu membuat bulu tengkuk Sari berdiri. Itu panci yang semalam berbisik. Itu panci yang membuatnya menjerit. Sari hanya mengangguk, pura-pura tenang. Iyo Bu. Begitu Bu Marni dan Pak Wiryo pulang, Sari menunggu suara motor mereka banner-banner hilang. Sebelum ia berdiri di depan panci besar di kompor itu. Panci tersebut tertutup rapat, dingin di luar, namun ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, meski hal itu mustahil. Kuahnya seharusnya sudah habis sejak siang. Sorry Mendekot, menaruh tangannya di bibir panci. Dingin. Terlalu dingin untuk sebuah panci yang dipakai 1 jam lalu. Jangan takut, cuma besi. Gumamnya, meyakinkan diri. Walau suara itu tidak lebih dari kebohongan kecil untuk menahan dirinya agar tidak lari,
Ia menarik napas panjang, mengencangkan cengkeraman pada gagang panci, lalu membuka tutupnya perlahan. Kleng, tutup panci bergeser, dan sesaat setelah panci terbuka, aroma kuah soto yang sudah basi langsung menusuk hidungnya. Tapi bukan aroma itu yang membuat Sari membeku. Di dasar panci ia melihat cairan gelap pekat, bukan kuah, bukan minyak, bukan cairan apapun yang ia kenal. Warnanya seperti darah yang sudah menghitam bercampur lumpur. Sari menahan napas, ingin menjauh. Namun sesuatu di dasar panci bergerak. Sangat perlahan. Seperti gelembung. Seperti sesuatu yang hidup. Dan kemudian ia mendengar suara lirih itu lagi. Suaranya keluar dari dasar panci. Bergema samar namun jelas memanggil namanya. Sari menjatuhkan tutup yang masih di tangannya. Tubuhnya gemetar. Siapa di sana? Apa itu kamu, Joko? Suaranya pecah. Hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya suara geraman rendah yang seperti berasal dari banyak tenggorokan sekaligus. Lalu cairan hitam itu beriak, menciptakan pusaran kecil yang bergerak ke tengah panci. Pusaran itu semakin cepat, dan dari tengahnya muncul sesuatu. Bukan tangan, bukan Kepler, bukan bentuk manusia. Sesuatu yang menyerupai gumpalan daging, basah, berlendir, berdenyut seperti jantung. Gumpalan itu seukuran kepalan tangan, namun bergerak seperti hewan yang punya tulang. Ia merayap ke dinding panci, lengket, menancapkan diri, dan mulai naik. Sari menjerit dan mundur. Tapi panci itu bergerak. Ia melihatnya jelas. Panci besar itu bergeser beberapa sentimeter ke kiri, lalu seperti sedang mencari arah, seperti sedang memposisikan diri. Sari tidak bisa memproses yang ia lihat. Panci sebesar itu tidak mungkin bergerak sendiri, tapi ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan ketika ia pikir itu sudah cukup buruk, panci itu miring perlahan, pelan, terukur, seolah ada tangan tak terlihat yang memegang kedua sisinya. Geerk, bunyi gesekan logam memenuhi ruangan. Panci itu bergerak lebih jauh. Kali ini beberapa langkah dari tempat semula. Sari terpleset mundur, menabrak meja dapur. Napasnya memburu. Apa yang kalian lakukan padaku? Bisiknya gemetar. Apa yang sebenarnya kalian masak di sini? Tiba-tiba pusaran itu muncul lagi di dalam panci. Buih hitam meletup-letup, dan Sari mendengar jeritan seseorang. Bukan jeritan hantu. Jeritan manusia. Jeritan seseorang yang pernah hidup. Jeritan itu berubah menjadi kata-kata. Culangi, ojo melu, dadi tumbal. Sari mengangkat tangan ke mulutnya. Itu benar-benar suara manusia. Suara terakhir dari seseorang yang ditenggelamkan di dalam panci itu. Sari ingin lari, tapi kakinya seperti paku yang tertancap dalam lantai. Panci itu mulai bergetar. Semakin kuat, sampai akhirnya bergerak sendiri ke arahnya. Seperti binatang lapar. Seperti rahang luas yang menginginkan tubuhnya. Sari menjerit, memaksa tubuhnya bergerak, lalu berlari keluar bilik secepat mungkin. Tapi baru beberapa langkah, panci itu terguling dan menabrak kakinya. Cairan hitam memercik ke lantai, mengeluarkan bunyi mendesis seperti sesuatu yang baru bangun dari tidur panjang. Sari terpental, menggesek lantai, namun berhasil berdiri lagi. Ia lari menuju pintu belakang. Menggedor, tapi pintu itu terkunci dari luar dengan gembok yang tadi ia lihat digantung di meja. Ia lupa membawa kunci. Di belakangnya, suara panci itu kembali bergeser. Gerek. Sari menangis. Tolong, jangan dekati aku. Namun suara dalam panci justru semakin keras. Kini terdengar seperti banyak suara manusia saling tumpang tindih. Suara laki-laki, suara perempuan, suara anak muda semua meratap. Dan di antara semua itu, Sari mendengar satu suara yang paling jelas. Suara Joko, kowe saiki wis dadi gantiku. Panci itu berhenti tepat di belakang punggung Sari. Hangat, berisik, seakan apapun yang ada di dalamnya sedang merayap naik dan siap menjangkau kulitnya. Dan malam itu, Sari akhirnya mengerti kebenaran yang warga pernah bisikan. Di warung soto Boyolali milik Bu Marni, panci tidak hanya dipakai untuk memasak, ia juga dipakai untuk memakan. Dan Sari kini telah terlihat oleh sesuatu yang sejak lama menunggu tumbal baru. Nama itu muncul begitu saja dari mulut warga sore tadi. Bu Sarti, bukan pemilik, bukan karyawan, bukan pelanggan tetap. Ia hanya seorang perempuan tua yang tinggal di gang sempit tak jauh dari warung, seseorang yang katanya pernah dekat, lalu menjauh dengan alasan yang tidak pernah dijelaskan. Sari tidak memikirkan siapa perempuan itu, sampai ia melarikan diri dari dapur.
kini duduk gemetar di balik warung yang gelap sambil memegangi lutut yang memar karena ditabrak panci hidup itu. Saat itulah sebuah suara serak memanggil dari balik pagar. Sari? Sari hampir melompat karena kaget. Perempuan tua itu berdiri dengan tongkatnya, menatap Sari dengan mata yang dalam dan tampak kelelahan. Seolah sudah menyaksikan terlalu banyak hal buruk dalam hidup. Kau sorry, cu, karyawan anyar, iku, Tanyan, Sari mengangguk. Napasnya masih naik turun. Bu siapa? Aku Sarti Wong, mesti wis, nyebut jenengku karo kowe. Perempuan itu mendekat, langkahnya berat tapi pasti. Meren, le, ayo, dang lebu omahku. Sak durunga dewe ke Bali. Kalimat itu membuat Sari merinding. Duwike, siapa yang dimaksud perempuan tua itu? Pansy, makhluk itu? Bu Marni? Sari mengikuti langkah perempuan tersebut. Masuk ke rumah kecil dengan bau kayu tua. Begitu pintu menutup, Bu Sarti langsung mengunci tanpa ragu. Bu, aku orang ngerti apa sing terjadi. Suara Sari pecah. Pansy itu. Burger, ada suara orang. Ada sesuatu di dalamnya. Bu Sarti menghela napas dalam, duduk di kursi reyot, dan mengusap wajahnya yang keriput. Aku ngerti le. Aku ngerti lu ya keh tinimbang sing arep tak ukapno. Wong ora percaya. Nanging aku wong pertama sing ngerti pesugihan iki di jalan ke. Sari menatapnya lekat-lekat. Jadi benar. Ini pesugihan. Bu Sarti mengangguk lambat. Warung kui ora bakal rame nenek mengandel ke rasa. Sing ngegawe wong kepincut kui. Dudu kuah, dudu daging, nanging, tumbal. Jantung Sari seperti ditarik turun ke perutnya. Bu Sarti melanjutkan. Suara seraknya bergetar. Awal-awal, sing jalan ke pesugihan iki, dudu Bu Marni, dudu Pak Wiryo, wong sing pertama ngenala ke yaiku. Suami Sari menahan napas. Iya, suamiku jenenge J. Darmo. Nama itu membuat bulu kuduk Sari berdiri. Pak Darmo, yang katanya hilang? Mboten hilang le. Jabu Sarti lirik. Dheweke ditarik balik karo pesugihan sing ngegawe dheweke kaya wong edan. Aku weruh perubahan. Malam-malam muli bau anyir, sandangane teles, awak kadang gemeteran. Nalika tatanya, dheweke mau ngomong, iki kabeh kanggo masa depan Bu. Air mata Bu Sarti jatuh. Aku ora ngerti yen masa depan sing dimaksud, yaiku masa depan sing butuh tumbal wong. Ia menatap Sari dengan pandangan kosong. Tumbal pertama yaiku anak magang. Wong cilik sing kerep bantu-bantu. Mula, aku wis ora tahan. Aku protes karo Darmo. Tak ancam arep ninggol. Suara Bu Sarti pecah di tengah kalimat. Wengi, aku engronggok suara sing pado kau krunggu. Panci gede kui urip. Isom, lan ana suara wong jerit. Darmo digandal. Tangane, lan banjur ilang. Sak durunge ilang, dheweke mengomong, rejeki iki kudu diteruske. Nenek ora, Warren mati. Sari merasa tenggorokannya tercekat. Dan setelah itu, Warren sepi. Wong-wong ora berani melebu. Aku mikir, pesugihannya mati karo suamiku. Tapi, aku salah. Bu Sarti menatap Sari. Wajahnya penuh ketakutan. Bu Marni, lan Pak Wiryo melebu, warung kui sawis. Darmo ilang. Mungkin ketemu apa sing ditinggal suamiku. Mungkin dibuat perjanjian baru. Sing jealous. Mereka nerusin pesugihan. Sari memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Mereka menumbalkan karyawan? Iyalah. Bu Sarti menggenggam tangan Sari erat-erat. Jangan percaya kalau mereka bilang karyawan kabur. Sing ilang iku ora kabur. Delekno panci gede kui kuburan sing digodok. Yen suarane wis nyebut jenengmu, berarti wis wayahe tumbal diganti. Sari menggigit bibir sampai terasa asin. Aku dengar suara Joko, katanya pelan. Dia bilang aku penggantinya. Bu Sarti meremas tangannya semakin erat. Bengi iki, kowe ora oleh bali warung. Nek bali, kau ora bakal Matthew Manning. Aku harus ngambil tas Bu. HP-ku, kartu identitasku semua, ada di bilik belakang. Sari berusaha berdiri, tapi Bu Sarti menahan lengannya. Dek, sorry. Lui becik ilang. Barang tinimbang ilang awakmu. Namun, Sari menggeleng. Bu, aku butuh semua itu buat kabur. Perempuan tua itu akhirnya menghela napas panjang, lalu membuka laci tua di sampingnya. Ia mengambil sebuah kunci besi berkarat, yang bentuknya mirip kunci gembok warung. Kunci iki tak simpen, saka zaman suamiku isih urip, katanya. Iki bisa membuka pintu belakang warung. Nek kau panson, rep, bale sakwisya, tengah bengi, wek cekui, panci durung kuat,
gerak adoh. Kata-kata itu membuat Sari semakin ngeri. Berarti panci itu punya waktu-waktu tertentu saat ia paling aktif? Sari menelan ludah, menerima kunci itu dengan tangan gemetar. Bu, apa panci itu? Maclet. Bu Sarti menatapnya dengan mata berkaca. Penuh trauma yang hidup lebih lama dari usia tuanya. Dudu makhluk le, kui penunggu sing wis, dikasih makan nyawa. Wujud, ngikut apa sing disuguhake manusia. Lan suamiku sing pisanan ngegawe. Sari merasa seluruh tubuhnya kaku. Penunggu yang diberi makan nyawa. Penunggu yang tinggal di panci. Penunggu yang kini menunggu giliran tumbalnya. Bu Sarti memegang bahunya. Le, nek ko penjin selemet. Ojo nganti jenengmu disebut maneh saka jero panci. Sari mengangguk perlahan, tapi tatapannya kosong. Karena ia tahu, suara itu tadi sudah memanggil namanya dengan jelas. Sekarang ia hanya punya dua pilihan. Lari malam ini, atau menjadi isi panci berikutnya. Aku masih ingat, malam itu seperti bayangan hitam yang enggan pergi dari kepalaku. Angin Tangerang yang biasanya hangat, malam itu terasa seperti meniupkan napas makam. Warung soto Boyolali itu tetap terang. Lampunya kuning pucat, menggantung seperti kuntilanak yang malas bergerak. Dari luar, orang kalau melihat akan mengira itu hanya warung biasa yang sedang bersiap menutup. Tapi, dari dalam ada sesuatu yang jauh dari kata biasa. Sari, gadis yang datang dari Malang itu, berdiri mematung di dekat pintu dapur belakang. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena apa yang ia lihat sebelumnya. Panci besar itu yang menjadi sumber aroma gurih, tak lazim bergerak sendiri. Seolah ada tangan tak terlihat yang mengaduknya, mengusap permukaannya, merawatnya seperti merawat anak kecil yang sedang tertidur. Sejak saat itu, aku tahu, Sari tidak akan pernah bisa melihat warung itu sama lagi. Pak Darmo masuk dari pintu depan, langkahnya pelan. Tapi setiap hentakan sendalnya, seperti menggema ke seluruh ruangan. Wajahnya teduh, tapi matanya seperti milik seseorang yang telah berdamai terlalu lama dengan kegelapan. Menyadari Sari berdiri kaku, ia tersenyum kecil. Senyum yang lebih mirip garis tipis penuh ancaman. Sari, katanya lembut, malam iki, awakmu bantu ngresiki dapur Empurio. Nada suaranya terlalu tenang. Tenang yang membuat bulu kuduk berdiri. Bu Sarti menyusul dari arah rak bumbu, membawa kain lap yang sudah usang. Ia menatap Sari lama, sangat lama. Seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirnya terkunci oleh rasa takut. Ketika mata mereka bertemu, Bu Sarti sempat berbisik lirih, nyaris tak terdengar. Sing, sabar, nduk, ojo, melawan. Sari menelan ludah. Ia tahu ada bahaya, tapi tidak tahu sebesar apa. Ia hanya tahu satu hal, malam itu bukan malam biasa. Ada sesuatu yang menunggu di dapur belakang, sesuatu yang mungkin sudah menunggu sejak sebelum ia datang bekerja. Pak Darmo menutup pintu depan warung. Bunyi crack, itu terdengar seperti pemisah antara dunia hidup dan dunia yang tak seharusnya dibuka. Lalu ia memadamkan sebagian lampu, menyisakan cahaya remang dari dapur. Aku melihat Sari memundurkan langkah, tapi Bu Sarti meletakkan tangan dinginnya di bahu gadis itu. Soko disikwai, nduk, gumamnya lagi. Kabeh, wis tak jalani. Saiki, giliranmu. Sari menoleh cepat. Maksudnya, Bu, tapi Bu Sarti mengalihkan pandang. Matanya berkokek-kokah, seakan menahan sesuatu yang sejak lama ingin pecah. Pak Darmo memanggil dari arah dapur belakang. Sari, kono, ayo. Nada itu berubah. Tidak lagi lembut. Tidak lagi seperti majikan yang meminta tolong, tetapi seperti dalang yang memanggil wayangnya untuk menjalani takdir. Sari melangkah. Ia tak punya pilihan. Setiap langkahnya terdengar berat, seperti berjalan ke lubang sumur. Dan dari dapur belakang itu tempat yang sebelumnya mengeluarkan suara sendok yang mengaduk sendiri kini terdengar gumaman rendah. Gumaman yang tidak mungkin berasal dari manusia. Saat Sari semakin dekat, bau anyir menguar, menembus aroma soto yang biasanya menggoda. Bau itu seperti darah tua yang dikeringkan, lalu dipanaskan kembali. Pak Darmo berdiri di depan panci besar itu. Tangannya terulur ke atas, seolah memberi hormat pada sesuatu yang berada di dalamnya. Tubuhnya bergetar halus, seperti sedang berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami manusia biasa. Sari, katanya tanpa menoleh. Warung iki butuh tumbal. Kau engguci cu, sing kerja kene ora, mengmasak, tapi ngurip ke rejeki. Lan kudu dibayar. Baru Sari ingin mundur, Bu Sarti muncul di belakangnya, menutup jalan keluar. Wajahnya basah oleh air mata.
Bukan karena ia ingin Sari menjadi korban, tapi karena ia sendiri sudah terlalu lama hidup dalam hutang yang tak kuasa ia selesaikan. "Sorry, Nduk," katanya lirih. "Aku ora kuat, maneh. Aku wis entek tenaga. Rejeki iki, dudu rejeki manungsa." Sari menggigit bibir. Tubuhnya bergetar. Bu, Sarti, saya cuma kerja, Bu. Saya cuma cari makan." Tapi tak ada jawaban. Hanya suara panci yang kembali bergerak. Kali ini lebih cepat. Lebih seperti ada sesuatu di dalam yang meronta, meminta daging segar. Pak Darmo berbalik. Matanya kini merah seperti bara yang ditiup. "Ayo Sari, cuma sebentar. Terus kowe bakal dadi bagian dari warung iki. Awake diu kabeh bakal luwih sugih." Ia melangkah maju. Sari mundur. Bu Sarti menutup mulutnya, tak sanggup lagi melihat. Lalu suara dari dalam panci itu, suara yang bukan manusia, berdesis pelan. Memanggil nama Sari seperti bisikan maut yang menawarkan takdir. Dan tepat pada detik itu, aku tahu. Malam itu bukan hanya tentang pesugihan. Malam itu adalah malam penentuan. Apakah Sari akan menjadi tumbal berikutnya? Atau ia akan menjadi orang pertama yang mencoba melawan warung yang sudah terlalu lama menghisap nyawa tanpa sisa? Warung soto Boyolali. Itu akhirnya tutup pada suatu pagi yang anehnya terasa biasa saja. Tidak ada garis polisi, tidak ada keributan, tidak ada warga yang berkerumun bertanya-tanya. Semua terjadi sunyi, sepi, seolah memang begitulah seharusnya. Akhir sebuah tempat yang meminjam nyawa sebagai modal dagang. Seolah Tangerang sendiri ingin melupakan keberadaan warung itu. Hanya papan kayu yang digantung tergesa-gesa bertuliskan tutup sementara yang terayun oleh angin sepi. Namun, warga di sekitar tahu, yang hilang tidak pernah kembali. Yang bekerja terakhir pun menghilang tanpa pamit. Nama Sari masih dibicarakan lirih oleh ibu-ibu, penjual sayur di ujung gang, oleh tukang parkir yang memilih untuk tidak lagi menjaga area itu, dan oleh anak-anak kecil yang dilarang bermain dekat warung itu. Setelah matahari tenggelam, aku melewati warung itu, beberapa hari setelah kejadian malam mengerikan itu. Jendelanya ditutup rapat, kursi-kursinya disandarkan ke meja seperti biasa, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Atau mungkin justru terasa sama. Aroma gurih samar-samar masih menempel di udara. Padahal sudah beberapa hari, tak ada yang masak di sana. Seperti bau itu hidup sendiri, menolak mati. Bu Sarti menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Ada yang bilang ia pulang ke kampung, membawa rasa bersalah yang tidak akan pernah lunas. Ada juga yang bilang, ia pergi malam itu bersama sesuatu yang menuntut bagian terakhir dari tumbal. Tidak ada yang berani memastikan, ia hilang begitu saja. Seperti asap dari kuah panas, yang perlahan menghilang, tapi masih meninggalkan bekas di langit-langit. Pak Darmo, hanya ada desas-desus. Ada yang melihatnya di terminal, wajahnya pucat, matanya kosong. Ada yang bilang ia masuk ke kontrakan terbengkalai, dan tidak pernah keluar lagi. Ada pula yang bilang tubuhnya ditemukan di sungai kecil belakang warung. Tapi kabar itu menguap entah kemana. Tidak ada bukti, tidak ada jasad. Yang ada hanya cerita. Dan cerita itu cukup untuk membuat warga menutup pintu lebih cepat setiap malam. Warung itu dibiarkan kosong selama 2 bulan. 2 bulan yang terasa panjang, dingin, dan tidak nyaman. Setiap malam, beberapa warga mendengar suara denting sendok dari dapur. Pelan, seperti seseorang sedang mengaduk panci besar. Namun setiap mereka coba memastikan, tidak ada apa-apa. Tidak ada orang, tidak ada cahaya. Hanya aroma soto yang tiba-tiba menguar dari tempat yang seharusnya sepi. Lalu, pada bulan ketiga, sebuah spanduk baru dipasang. Warung itu dibuka lagi oleh pemilik baru. Seorang pria muda, ramah, murah senyum, yang mengaku ingin mempopulerkan kembali resep Boyolali di perantauan. Orang-orang sempat bertanya, dari mana ia dapat warung itu? Tapi ia hanya tertawa kecil dan menjawab singkat, warungnya dijual murah. Saya ambil saja kesempatannya. Murah. Kata itu membuat beberapa warga saling pandang, tapi tidak ada yang berani meminta penjelasan. Di hari pertama pembukaan, warung itu kembali ramai. Orang-orang datang mencicipi rasa yang katanya kembali ke cita rasa Jawa asli. Mereka memuji kuahnya yang gurih, dagingnya yang lembut, dan aroma khasnya yang susah dilupakan. Aku duduk di pojokan warung, memesan 1 mangkuk untuk memastikan. Dan ketika sendokku menyentuh kuahnya, lidahku langsung teringat pada sesuatu. Rasa itu, rasa yang sama. Selalu sama, seperti tidak pernah berganti tangan, tidak pernah berpindah resep, tidak pernah berubah tujuan. Aku menatap ke arah dapur belakang. Tirainya tertutup,
Tapi aku tahu ruangan di baliknya tidak pernah benar-benar kosong. Tidak peduli siapa pemilik warungnya. Tidak peduli siapa yang memasak. Ketika pemilik baru lewat membawa pesanan, aku bertanya, "Mas, resepnya dapat dari mana? Kok rasanya persis banget sama yang dulu?" Dia tersenyum. Senyum yang tidak seharusnya membuat bulu kuduk berdiri. Tapi, entah kenapa, malam itu terasa sangat salah. "Oh, resep warung ini memang sudah ada sejak lama," katanya. "Diwariskan begitu saja." Ia tertawa pelan. Dan panci di dapur sudah ada di situ waktu saya datang. Hatiku mencelos. "Panci yang besar itu, Mas." Ia mengangguk sambil berjalan pergi. Tidak menyadari betapa hancurnya ketenangan di dalam dada seorang yang tahu sejarah warung itu. Di saat itulah, dari balik tirai dapur belakang, terdengar suara denting lembut. Suara sendok baja mengaduk panci. Perlahan, teratur. Seperti makhluk yang kembali bangun setelah tidur panjang. Dan kini siap bekerja lagi. Seseorang masuk warung. Seorang bocah laki-laki. Ia bertanya ke pemilik baru, "Mas, butuh karyawan? Kakakku lagi cari kerja." Pemilik baru tersenyum. "Oh, warung ini selalu butuh orang baru." Aku menutup mangkukku. Tanganku gemetar. Di luar, angin malam Tangerang berhembus pelan, membawa bisikan lama yang kembali hidup. Rejeki besar. Tumble basah. Warung tutup, pemilik baru, rasa tetap sama. Dan jagat demit mencatat satu lagi warung yang tidak pernah benar-benar mati.